pendampingan individu 4, di mana tema pendampingan kita pada hari ini evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, di mana nanti fokus pendampingannya observasi kelas CDP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi untuk itu Ibu, kami minta izin pada hari ini pada Ibu untuk melaksanakan pendampingan ini video yang keempat. Laksanakanlah Ibu sesuai dengan kebutuhannya. Saya ikut mendampingi. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Buki. Apa kabar Nisa? Alhamdulillah baik. Puasa ya? Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Saya alhamdulillah. Baik Nisa, kita minta izin ya Bu ya, memang kita mau melaksanakan pendampingan. Baik Nisa, pada hari ini kita sudah sampai pada pendampingan yang keempat, di mana tema kita pada hari ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Kemudian fokus pendampingan kita pada hari ini observasi kelas CDP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian penilaian observasi praktik pembelajaran. Baik, selama 1 bulan Nisa akan mengikuti pembelajaran daring modul 2.1, 2.2, dan 2.3 ya. Mungkin bisa sedikit menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari selama sebulan terakhir. Oke, terima kasih Bu. Kalau untuk pembelajaran daring sendiri itu ada di asinkronus dan sinkronus ya Bu ya. Jadi di LMS itu ada namanya mulai dari diri. Nah itu kita merefleksikan pertanyaan awal seperti itu. Apa sih yang pertanyaan awal terkait dengan apa yang ingin kita ketahui dari modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, 2.2 sosial emosional, dan 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian dieksplorasi konsepnya untuk modul 2.1 sendiri, yaitu tentang pemetaan kebutuhan belajar murid untuk pembelajaran berdiferensiasi, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari mulai diferensiasi konten, proses, sampai dengan produk. Kemudian untuk sosial emosionalnya sendiri, untuk eksplorasi konsepnya itu bagaimana pemahaman tentang kompetensi sosial emosional, penerapan mindfulness. Kemudian kita juga ada seperti studi kasus seperti itu tentang sosial emosional. Kemudian untuk 2.3 sendiri yaitu eksplorasi konsepnya, yaitu pemahaman konsep supervisi akademik secara umum, konsep coaching, kemudian paradigma berpikir sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kolaborasi, rela membangun relasi. Aku lupa paradigma berpikir coaching yang 3 tuh. Kemudian nanti apa aja ya dipotong. Kemudian kompetensi inti coaching menggunakan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, yaitu Tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian supervisi akademik dengan berpikir dengan paradigma coaching, seperti itu. Intinya supervisi akademik yang dilakukan untuk dalam coaching, yaitu memaksimalkan kompetensi seorang coaching. Jadi bukan kita mencari seorang coaching tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi eksplorasi konsep. Jadi di forum diskusi itu sebelum kami memulai ruang kolaborasi, kami ada namanya
forum diskusi, yaitu tentang pemahaman kami kayak kesimpulan gitu Bu terhadap yang sudah kami pelajari di eksplorasi konsep. Kemudian teman-teman dari CGP lain itu memberikan tanggapan. Selanjutnya itu ruang kolaborasi. Jadi untuk 2.1 itu kami ada 2 tahap ya Bu ya. Ruang kolaborasi 1 dan 2. Yang 1 itu kami membuat kelompok itu per jenjang, itu sama di modul 2.1 dan 2.3, cuma tugasnya berbeda. Kalau di 2.1 itu seperti kami ada soal tentang ini penerapan pembelajaran diferensiasi dan kami menganalisis. Tapi kalau di modul 2.2 kami lebih ke rancangan, membuat rancangan pembelajaran KSE. Nah, di modul 2.3-nya itu kami membuat membuat apa namanya itu seperti narasi, membuat alur percakapan Tirta, alur percakapan ini coaching bersama rekan CGP itu satu kelompok berdua ya. Kemudian untuk kolaborasi yang kedua itu kami lebih ke menampilkan hasil dari diskusi kami seperti itu. Kalau ruang kolaborasi yang 2.3-nya itu praktik coachingnya langsung. Kemudian kami juga disuruh mengunggah ruang tugas kolaborasi hasil dari apa yang kami paparkan. Selanjutnya ada demonstrasi kontekstual. Untuk 2.1 kami mengunggah RPP modul berdiferensiasi, kemudian RPP modul sosial emosional untuk di modul 2.2-nya. Kemudian di 2.3-nya kami ada praktek coaching, cuma dia bertiga, satu kelompok. Itu ada observer, kemudian coaching dan coach dan coachee seperti itu. Kemudian untuk koneksi antar materi berarti itu menghubungkan antara pemahaman kami dari setiap materi per modul dengan modul-modul lain. Kemudian kami juga ada refleksi terhadap proses pembelajaran kami selama pembelajaran daring dilakukan. Kemudian aksi nyata seperti itu. Aksi nyata kalau untuk 2.1 itu pembelajaran berdiferensiasi itu penerapannya. Kalau untuk KSE-nya itu aksi nyatanya lebih ke refleksi menggunakan 4P. Kemudian kalau untuk 2.3 itu penerapan supervisi coaching untuk supervisi akademik pada rekan sejawat. Baik, tentunya dengan selama 1 bulan ini kita sudah saling berbagi ya, praktik baik, terus selama pembelajaran daring juga kita sudah belajar bagaimana proses coaching yang baik, supervisi akademik, bagaimana proses yang baik ya. Baik, RPP-nya sudah sesuai dengan yang kita revisi kemarin? Sudah Bu. Oke, baik. Kita sampai pada bagian inti pendampingan ya, mengenai observasi pembelajaran. Karena kita TK libur, berarti sudah lebih dahulu dilaksanakan secara luring, membuat video. Di mana video ini kita laksanakan selama 2 jam ya. Baik Nisa, adapun tujuan observasi kita pada hari ini adalah observasi kelas dan penilaian praktek pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Silahkan Nisa sampaikan rancangan pelaksanaan pembelajarannya dan aspek perkembangan yang sudah Nisa persiapkan dan apa saja strategi yang sudah Baik Bu, terima kasih untuk perencanaan yang sudah Nisa lakukan dengan membuat RPPH ya Bu ya. Itu tujuan pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi bahasa anak, aspek perkembangan bahasa, mengenal lebih dari satu kata. Kemudian itu kebetulan kita ada di tema binatang Bu, di tema binatang peliharaan, yaitu topiknya kucing, sekaligus mengenalkan
itu bagian-bagian dari kucing, cara merawat kucing seperti itu. Adapun aspek perkembangan yang dicapai yaitu ada 6 aspek kalau di TKB. Jadi ada nilai agama dan moral, itu mengenal kucing ciptaan Allah. Kemudian itu ada fisik motoriknya, itu mengkoordinasikan mata dengan tangan, itu menggunakan teknik kolase. Jadi kita ada kegiatan mengkolase kucing, pola kucing. Kemudian itu di bahasanya sendiri itu mengenal huruf dari satu kata yaitu kucing dengan beberapa kegiatan seperti merangkai huruf dari kartu huruf, merangkai kata kucing dari kartu huruf, kemudian dan mencontoh tulisan kucing, kemudian Strategi yang dipersiapkan. belum untuk pengembangan sendiri itu sosial emosionalnya Bu ya, itu ada mengenal emosi diri, menggunakan praktek mengenal emosi menggunakan kartu emoji. Nah kemudian anak tersebut nanti itu menjelaskan tentang emosinya mereka, kemudian dapat mengerjakan tugasnya hingga selesai bertanggung jawab. Kemudian yang di aspek seninya itu sendiri itu membuat hasil karya sesuai dengan topiknya. Kemudian strategi yang dipersiapkan yaitu strategi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran ini TPACK. Jadi pendekatan TPACK. Jadi saya menggunakan teknologi yaitu menggunakan video pembelajaran yang saya buat sendiri itu untuk mengenalkan dari kata kucing. Nah itu menggunakan media laptop seperti itu yang bisa diakses di YouTube. Untuk selebihnya kita menggunakan model pembelajaran kelompok ya Bu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu sendiri diterapkan muncul pada saat kegiatan inti, yaitu di awal kan kita sudah memetakan kebutuhan anak nih, kita tahu gaya belajar anak, kemudian kontennya sendiri itu berdasarkan kebutuhan, yaitu dari hasil observasi dan identifikasi dari penilaian sebelumnya, anak-anak itu banyak yang belum mengenal huruf dari satu kata seperti itu. Jadi fokusnya untuk di pembelajaran kali ini adalah mengenalkan huruf dari kata kucing tadi, karena kucing itu kan topiknya. Nah, kemudian untuk diferensiasi kontennya itu ya terkait dengan huruf dari kata kucing. Kemudian untuk prosesnya itu kan ada 3 kegiatan tuh, mengkolase kucing. Setelah mengkolase kucing itu kan dia kinestetik ya Bu ya, itu bagi anak yang suka bergerak. Kemudian mereka menuliskan huruf dari kata kucing di bawah, tetap mengenal huruf dari kata kucing. Kemudian bagi yang anak-anak yang suka ini masih di tahap awal, nah itu baru mengenal huruf-hurufnya. Nah itu menyusun kartu huruf, jadi dia hanya menyusun kartu huruf menjadi kata kucing. Kemudian bagi anak yang sudah mampu, sudah berkembang sesuai harapan, kalau di kami itu tingkat 3, nah itu bisa mencoba kegiatan langsung mencontoh kata kucing dari menuliskan kata kucing, mencontoh dari yang ada di papan tulis, dipindahkan ke buku mereka. Nah ketiga kegiatan itu tersendiri itu bisa dipilih oleh anak seperti itu, jadi anak sendiri. Nah nanti pada prosesnya, nah beberapa pada kegiatan kelompok mana yang mendapat butuh pembantuan, seperti contohnya kelompok yang ini ya, yang menyusun huruf kan mereka masih dalam tahap awal nih. Nah mereka mendapatkan bantuan dari kami selaku guru, mendapatkan pendampingan yang lebih seperti itu. Kalau untuk kontennya sendiri, nah itu berarti ada 3 kontennya dengan tujuan yang sama. Itu ya. Baik, kita membuat kesepakatan tentang sasaran observasi ya, di mana waktu pengumuman kita lakukan pada
untuk percakapan pasca operasinya juga. Pasca observasi. Di mana sasaran observasinya kelas berapa? Kelas kelompok B2 Bu. Kelompok B2. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencatat kegiatan pembelajaran yang boleh dilakukan di kelas. Kita akan catat pada pertemuan ini. Oke, skip dulu. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng buka lalu dipinggang. Hei, lompat yang tinggi bertiga. Mari tirukan mari anak-anak ibu, panas hari ini? Sudah sarapan? Semangat? Hebat. Oke. Berkeringat pagi itu sehat. Oke. Kalau kita tidak makan seharian, tidak minum seharian, apa yang terjadi? Kita jadi kurus, kita lemas, meninggal ya. Makanya kita harus makan makanan seperti apa? Makanan sehat. Jalan ikan berenang, ular merata. Hari ini kita pernah trigger emosi. Teman-teman boleh pilih nanti secara bergantian. Oh, boleh. Siap gak? Ini Sob akan pilih yang paling rapi untuk masuk ke dalam kelasnya. Barisan mana yang paling rapi? Yuk, rapikan barisannya. Arsya maju lagi. Yuk, mulai dari barisannya Isan, tapi perempuan dong rapikan. Mana ya yang marah ya? Kita dulu lihat.
sekali lagi. Buang. Sebelum memulai kegiatan kita biasanya ngapain? Kita bernyanyi dan siap teman-teman berdoa. Iya, ayo Ulir. Tapi yang nanti yang berdoa boleh sama si bintang yang doa. Ini belum hebat nih duduknya. Di sebelah sini boleh. Tadi di tempat duduknya si Asya boleh. Jadi lomba-lomba dulu. Bella, kita berdoa. Tandanya yang kertas emotikonnya koyak berarti belum bisa menjaga amanah. Iya, harusnya barang yang sudah kita pegang yang dititipkan harus kita harus kita apa nak? Harus kita jaga. Anak-anak ibu, nah hari ini kan teman-teman sudah memegang kartu emosi kan? Sudah memegang kartu. Kartu 2, kartu 3. Sudah fokus? Nah anak-anak ibu, coba lihat. Oh Asya 4 lah. Berarti Asya mau maju ke depan untuk menceritakan emotikon. Ayo Asya maju ke depan. Sudah? Lihat Asyanya. Asya punya stiker emosi apa ya Nadia? Nadia. Oh keringat. Keringat apa sedih? Keringat apa sedih? Kenapa Asya ambil ini? Oh ini katanya berkeringat katanya. Dia sedih jadi berkeringat. Kata Asya dia berkeringat. Kenapa berkeringat? Karena dia lari-lari. Oh, Suka berjemur. iya. Ternyata hari ini perasaannya Arsya dia berkeringat nak. Karena capek lari-lari. Ya, oke terima kasih. Selanjutnya Isan dia boleh maju. Ya maju Isan. Nah, apa yang dipilih emotikon Isan hari ini? Kecewa. Kecewa Tapi San? dia tidak Isan kecewa kenapa? Karena Arsya. Kenapa Arsyanya? Oh, karena Asyanya berkeringat jadinya Isannya kecewa. Terima kasih sudah tahu perasaannya hari ini. Apalagi siapa yang perempuan? Siapa ya? Boleh Adi. Adi. Hebat. Iya. 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 Hebat. 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 Hebat
nonton Upin Ipin ya? Boleh kita nonton Upin Ipin, tapi nanti setelah sedia. Setelah makan kita boleh nonton bareng. Mau? Yuk, dari video tadi. Iya sayang. Iya, kucingnya lucu. Dari video tadi, teman-teman bisa lihat ada huruf apa tadi? Hebat, ada apa lagi? Hurufnya harus sama dengan kakinya, oke? Lomba-lomba duduk sopan. Terima kasih Ulil, silakan duduk rapi. Dan Nana, Ibu Nisa lupa. Setelah kita mengkolase, nanti teman-teman tulis kata kucing. Bisa? Bisa? Nah, kemudian nanti teman-teman di meja sebelah kanan. Iya, nanti kita main tebak-tebakan. Yang bisa jawab nanti boleh duduk duluan. Lomba duduk rapi di meja warna biru, hijau, merah, warna-warni. Nanti teman-teman menulis kata kucing seperti ini. Bukunya masing-masing. Kipling berarti tidak berteriak, berbudian. Tidak berebut mainan berarti ya harus saling menghargai. Kerjakan sampai selesai berarti harus ya. Kita dapat cek. Terima kasih coba lihat. Nah, hebat nih. Siapa? Apa yang kurang, San? Nah, boleh silakan dicari. Huruf apa, San? Huruf cari G. G ada nih, San. Coba cari dulu, San. Aduh, teman-teman, sopan nggak kalau seperti itu, teman-teman? Berdirinya di mana? Itu di sebelah sana ada kapas. Oke, good, hebat. Tos kita dulu deh. Silahkan. Oke. Gua kerjakan sendiri nggak apa-apa sebenarnya. Terima kasih teman-teman yang mau. Kak, video ya, Kak? Hebat, Amin. Makasih ya, Amin. Senang main hari ini. Tadi kita main apa aja? Jangan minum. Kapas. Jangan minum. Menulis kata kucing. Sudah tahu? Belajar bentuk kucing. Nana, sudah tahu belum kata kucing itu ada huruf apa aja ya? Lalu
berapa sampel anak? Penuh memori apa? Dikasih roti, gak mau, gak mau. Dikasih es krim, kucingnya marah bengong. Dikasih nasi, gak mau, gak mau. Ya Tuhan kami, terima kasih atas segala rahmat-Mu hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami dalam perjalanan pulang nanti. Amin. Bismillah. Kita wahai la haula wala quwwata illa billah. Amin. Finish. Selesai. British. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti baju, makan siang, tidur. Tidur siang. Bisa ditambah main apa lagi ya? Mana? Kita pergi situ ke Pajar. Dia sama Ulin. Kegiatan pembuka. Maya. Mari sekolah. Belum. Kenapa? Mau masuk-masukkan juga di kegiatan individu akhir-akhir.
apa Ibu? Yang praktek pembelajaran kan bisa. Emosinya di mana? Silau tuh ada panas pagi. Kita guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan diberikan oleh muridnya. Dengan aktif ini nanti apa? Muncul ini apa? Pembelajaran aktif, pembelajaran awal. Nanti waktu menerapkan pembelajaran. Jika observasi ini tujuan percakapan kita adalah untuk mengetahui hasil analisis dari pembelajaran yang sudah bisa lakukan ya. Dari pembelajaran yang kita lihat contoh tadi sudah kita lihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sudah terlihat ya yang dilakukan anak, kemudian pembelajaran KSE, bagaimana pengertian dan sebagainya sudah terlihat sama kita ya. Baik, untuk itu Ibu pengen pada pasca observasi ini apa dan kira-kira refleksi dari Nisa sendiri untuk video kita. Refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah Nisa lakukan ya Bu ya dalam video ini ya Bu ya. Jadi alhamdulillah Nisa tuh merasa senang ya Bu, bersyukur, cuma ya agak deg-degan juga apakah ini salah atau tidak seperti itu ya Bu ya. Untuk senangnya karena sudah terlaksana aksinya dari pembelajaran yang sudah kami lakukan selama 1 bulan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Kemudian kedepannya lagi Nisa akan selalu berusaha mencari referensi Bu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan KSE ini supaya bisa diterapkan pada pembelajaran Nisa selanjutnya agar lebih baik lagi. Serta tujuan pembelajaran bisa tercapai berdasarkan visi sekolah yang sudah kami buat. Selanjutnya Nisa kita pada lampiran 7 ya. Silakan Nisa tuliskan rencana pengembangan diri pada lampiran 7. Ya. Ini Bu ya. Silakan. Baik. Sobat Ibu sini. Kosong dalam Oke. Bisa. Baik, udah selesai kita ya observasi yang kita lakukan. Kita sampai pada bagian akhir dari pendampingan. Menurut Nisa nih dalam refleksi kita apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi. Jadi yang sudah baik itu ya Bu terkait dengan kegiatan kita pendampingan hari ini, Lisa sudah memahami dan sudah lebih termotivasi lagi untuk menerapkan dari pembelajaran modul yang sudah bisa pelajari, yang kayak pembelajaran berdiferensiasi, prosesnya bagaimana, kemudian penerapan KSE-nya bagaimana, yang sudah baiknya. Kemudian yang perlu Nisa perbaikin itu lebih ke Bu? Bagaimana menyampaikan ide-ide. Jadi menyampaikan ide strategi pembelajaran itu supaya lebih spesifik, lebih kreatif lagi dan agar pembelajaran yang berpihak pada murid bisa terlaksana dengan baik. Sejauh ini pendampingan sudah kita laksanakan sampai pendampingan individu 4 ya. Sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak Ibu dan membantu Nisa mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Terus apa yang harus diperbaiki ke depannya? Baik Bu, terima kasih. Jadi pendampingan ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Selain memberikan motivasi, juga membuat Nisa itu memahami step by step pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti apa. Yaitu salah satunya itu menggunakan pendekatan pembelajaran
kemudian memetakan kebutuhan murid itu seperti apa, bisa jadi lebih mengetahui gitu kan. Kemudian kedepannya yang perlu diperbaiki dari Nisa sendiri adalah kesemangatannya, jangan sampai putus ya Bu ya, untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena pada dasarnya pembelajaran berpihak pada murid ini memang membutuhkan kerja lebih bagi seorang guru gitu kan. Keluar dari zona nyaman seperti itu. Dari zona nyamannya ya. Baik, kira-kira nih selama dari ini 1 bulan ini, apa kira-kira yang perlu Nisa sampaikan, mungkin catatan untuk disampaikan kepada fasilitator? Ada nggak? Boleh. Catatannya waktu waktu pembelajarannya, apalagi kalau malam tuh ya Bu ya, kadang kita tuh ngantuk gitu. Cuma alhamdulillahnya Bapak Fasil ini mengerti gitu. Jadi sering ada ice breaking gitu kan. Cuma kita minta pengertiannya lebih. Kami selama ini memang sudah pengertian sih terkait sinyal. Kadang-kadang kita di daerah ya Bu ya. Itu memang sangat ini. Kemudian untuk penggantian pulsa mudah-mudahan dapat dilakukan secara konsisten, karena kita cukup besar gitu untuk sebetulnya penggantian pulsa itu mungkin hanya sebagian kecil, mungkin 1/4 dari yang harus kita keluarkan. Itu kan lumayan. 400 diganti 150 ya. Lumayan aja bulan. Anggap saja kita bekerja di jalan Allah ya. Iya. Karena mencari ilmu ini kan tidak ada yang gratis, salah satunya itu ikhlas gitu kan. Ikhlas. Tapi kami ikhlas tapi itu bisa jadi penyemangat juga. Oke, baik. Kita berharap kita bekerja untuk pendidikan, semoga Allah yang membantu ya. Amin ya rabbal alamin. Berarti cuma sekedar kalau malam itu kita ngantuk, terus kalau jaringan itu aja. Tapi Fasilnya selama ini sudah mengerti. Tetap semangat ya Pak Fasil. Semangat Pak Fasil. Baik, untuk pendampingan individu 5 ke depan Nisa, yang perlu dilengkapi, pertama mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching. Siap. Oke. Kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran, pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun murid. Ya, berarti di kelas lagi. Kemudian membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang dibikin, yang disusun. Hasil koreksinya dijadikan dasar perbaikan RPP untuk anak-anak. Baik, kemudian untuk aktivitas coaching untuk supervisi akademik, untuk melaksanakan aktivitas ini CGP harus mengikuti instruksi yang ada pada modul 2.3 ya, sudah sedang dipelajari ya, pada bagian aksi nyata. Nah, ada pra observasi, ada catatannya, kemudian proses observasi pembelajarannya dicatat juga ya. Kemudian setiap aktivitas CGP saat melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran harus dibantu oleh kita berdiskusi melalui WA, HP ataupun data virtual. Oke, baik. Terima kasih. Sekian pendampingan kita hari ini. Semoga sehat selalu. Amin.